Malam itu hujan turun begitu deras, seperti tak ada tanda-tanda akan reda. Siti, seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya, terjebak di rumah kos tua di pinggiran kota. Rumah kos itu sudah berdiri lebih dari 50 tahun, dan meskipun bangunannya kokoh, banyak cerita menyeramkan yang menyelimuti rumah tersebut. Siti sebenarnya sudah mendengar berbagai desas-desus tentang rumah kos itu. Konon, penghuni lama sering melihat penampakan wanita berambut panjang dengan wajah pucat di sekitar lorong kamar. Orang-orang menyebutnya kuntilanak, sosok hantu yang dikenal sering menghantui rumah-rumah tua. Namun, Siti tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita mistis. Baginya itu hanyalah omong kosong untuk menakut-nakuti orang. Siti tinggal di kamar paling ujung, yang kebetulan paling dekat dengan pohon besar di halaman belakang. Suara ranting yang terhempas angin sering membuat malam terasa semakin sunyi dan menyeramkan. Malam itu, karena angin kencang dan hujan deras, suasana semakin mencengkam. Siti berusaha tetap fokus pada laptopnya, menyelesaikan bab terakhir skripsinya. Namun, matanya mulai berat, dan akhirnya ia memutuskan untuk tidur. Baru saja ia memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Siti terbangun dengan jantung berdebar. Suara itu terdengar sangat jelas, meskipun hujan turun dengan deras di luar. Dengan rasa penasaran, ia bangun dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela. Ia menarik tirai dengan perlahan, berharap hanya ranting pohon yang tertiup angin. Namun, yang dilihatnya di balik kaca membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Sosok wanita berambut panjang basah kuyup oleh hujan, berdiri di luar jendela. Wajahnya pucat dengan mata kosong, dan bibirnya melengkung menjadi senyum aneh. Wanita itu hanya berdiri diam, memandang langsung ke arah Siti dengan tatapan yang dingin dan menakutkan. Siti terhuyung mundur, menahan napasnya. Apa-apaan ini? Apakah aku bermimpi? Pikirnya. Ia segera menarik tirai kembali dan duduk ke tempat tidur, berharap bahwa yang baru saja dilihatnya hanya ilusi akibat kelelahan. Namun suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan mendesak. Dengan tangan gemetar, Siti meraih ponselnya. Ia mencoba menghubungi salah satu teman kosnya, Dina, yang tinggal di kamar sebelah. Namun panggilan itu hanya tersambung ke pesan suara. Tak ada jawaban. Ia mengetik pesan singkat, meminta Dina datang ke kamarnya. Namun belum sempat pesan itu terkirim, lampu kamar tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar dari luar. Namun, yang paling mengerikan adalah suara tawa pelan yang mulai terdengar dari arah jendela. Tawa itu lirih, tetapi jelas. Semakin lama, semakin keras. Suara itu berasal dari wanita di luar jendela. Siti merasakan bulu kuduknya berdiri. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Ia menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara tersebut. Namun tawa itu terus terdengar, semakin nyaring dan merasuk ke dalam pikirannya. Dengan sisa keberaniannya, Siti memutuskan untuk keluar dari kamar. Ia berlari menuju pintu, tetapi pintu itu terkunci, padahal ia yakin tidak pernah menguncinya. Dengan gemetar, ia mencoba memutar knop pintu berulang kali, tetapi tetap tak terbuka. Di tengah usahanya untuk membuka pintu, tiba-tiba ia merasakan hembusan angin dingin di tengkuknya. Siti berbalik dengan cepat dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Wanita itu kini sudah berada di dalam kamarnya. Sosok kuntilanak yang tadi berdiri di luar jendela, kini berdiri di sudut ruangan, menatap Siti dengan senyum yang menyeramkan. Siti mundur, terpeleset dan jatuh ke lantai. Matanya tak bisa lepas dari sosok itu, yang kini mulai melayang mendekatinya. Suara tawa itu kembali terdengar, semakin keras hingga menggema di seluruh ruangan. Dalam keputusasaan, Siti memejamkan matanya dan berteriak sekecang-kecangnya, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, suara tawa itu tidak berhenti, malah semakin mendekat. Terasa hembusan napas dingin di wajahnya, seperti ada seseorang yang sangat dekat. Siti membuka matanya perlahan, dan yang dilihatnya adalah wajah pucat kuntilanak tepat di depannya. Hanya beberapa inci dari wajahnya. Mata kuntilanak itu hitam legam, kosong, namun menatapnya dengan tatapan yang membuat jantungnya berhenti seketika. Siti tidak bisa bergerak, tubuhnya seakan lumpuh oleh rasa takut yang luar biasa. Kuntilanak itu semakin mendekat, dan dari bibirnya yang hitam keluar sebuah bisikan pelan. Akhirnya, aku menemukanmu. Detik berikutnya, kuntilanak itu tertawa keras dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Ruangan menjadi sunyi kembali. Lampu kembali menyala, pintu yang tadinya terkunci kini terbuka dengan sendirinya. Siti terduduk di lantai, terengah-engah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi.
Ia merasa seperti baru saja terlepas dari jeratan maut. Dengan sisa tenaganya, Siti berdiri dan berlari keluar kamar. Ia mengetuk pintu Dina dengan keras, berharap temannya masih ada di sana. Namun tidak ada jawaban. Ia kemudian berlari ke pintu depan rumah kos, berusaha keluar dari tempat itu. Namun ketika ia membuka pintu depan, hujan telah reda dan semuanya terasa begitu sunyi. Saat itu, dari kejauhan terdengar suara tawa yang sangat dikenalnya. Siti tahu, meskipun ia sudah keluar dari rumah itu, sosok kuntilanak itu masih mengawasinya dan menunggunya. Ia takkan bisa lari dari teror ini. Dan malam-malam berikutnya, setiap kali ia mencoba tidur, suara tawa itu selalu kembali. Semakin keras, semakin nyata.